Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kita hidup. Allah masih memberikan kekuatan dan kemampuan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Allah yang masih memberikan hidayah Islam kepada kita, yang semoga semua kenikmatan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa yang akan menjadikan kita selamat dalam kehidupan dunia, terlebih kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam bagian orang-orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaah yang berbahagia. Pada hari ini kita berada di tanggal 11 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Di bulan ini kita semua ketahui bahwa Allah telah menjadikan sosok manusia yang menjadi teladan kita semua. Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mampu mengubah satu tatanan masyarakat dari kehidupan yang penuh dengan kebodohan zaman jahiliyah kepada kehidupan yang penuh dengan cahaya Islam, yang semoga dengan kita hadir di bulan ini mampu untuk menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin sidang Jumaah yang berbahagia. Sebagai seorang muslim, maka dalam salah satu konsekuensi dari kalimat syahadat yang sudah kita nyatakan adalah ketika kita di kalimat yang kedua
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maka pada saat kita menyatakan kalimat ini, bukan sebatas pengakuan kita bahwa ia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, tetapi ketika kita berikrar pernyataan syahadatain kita, maka sesungguhnya kita telah mengakui dan sekaligus harus mampu menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan kita. Kita wajib taat, kita patuh dan mengikuti apa yang sudah menjadi tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah fungsi Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan sangat tegas, laqad, sungguh pasti benar-benar kata Allah, kana, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah bagi kita semua. Yang mana Allah dalam ayat ini mengingatkan kita, uswah dan hasanah itu akan bisa dilakukan oleh orang, oleh kita semua ketika kita memenuhi 3 persyaratan. Dalam ayat ini Allah nyatakan 3 syarat seseorang untuk mampu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah bagi dirinya. Yang pertama adalah ketika Allah sampaikan uswah hasanah akan berlaku liman kana yarjullaha, untuk orang-orang siapapun yang mana mereka menjadikan Allah sebagai orientasi dalam kehidupannya, semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Uswah yang penting bagi kita. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa beliau hidup, beliau menjalankan aktivitas dakwah Islamiyah semata-mata ditujukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, ketika kita mampu untuk menjadikan orientasi dalam kehidupan kita semata-mata mencari ridho Allah, maka sesungguhnya ridho Allah pula lah yang akan menjadikan kita mendapatkan keselamatan. Dengan ridho Allah, kita akan menjadi seorang yang beriman dengan ikhlas, orang yang mampu untuk menjalani kehidupan di jalan yang lurus. Jalan Islam adalah semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah Al-Fath ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad adalah utusan Allah, Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, yang mengikutinya, yang menjadikan uswah hasanah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir, dan sebaliknya mereka sangat berkasih sayang, menebar rahmat dengan sesamanya. Bainahum, di antara mereka. Tarahum ruk'an sujjada. Kalian akan melihat mereka semua, Muhammad dan para pengikutnya, adalah mereka ruku. Mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, dan juga mereka bersujud kepada Allah penuh dengan penghambaan. Yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka melakukan itu semua adalah yabtaguna fadlam minallah. Mereka mencari, menghendaki adalah fadlan, karunia dari Allah, wa ridwanan, dan juga keridhaannya. Maka mudah-mudahan dengan kita hadir di bulan ini mengingatkan kita dengan lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan hidup kita
orientasikan semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kita beribadah, kita bekerja, kita beraktivitas apapun, maka seluruh rangkaian aktivitas kita harus disandarkan dalam rangka yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, yang akan mampu menjadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah baginya adalah orang yang mempunyai ciri atau syarat yang kedua, wal yaumal akhir. Orang yang tujuan hidupnya adalah mempersiapkan kehidupan akhiratnya. Kita sangat yakin, karena salah satu dalam rukun iman yang harus kita yakini adalah kita beriman kepada hari akhir. Akan tetapi yang jadi pertanyaan adalah, bukan semata-mata kita sudah yakin, kemudian keyakinan itu tidak ditunjukkan dalam kehidupan yang nyata. Maka bagi seseorang yang sudah meyakini akan kehidupan akhirat adalah benar, adalah ada, adalah pasti, maka kehidupan dunia ini adalah persiapan untuk menuju kehidupan akhirat kita. Tujuan hidup kita adalah tidak lain untuk mempersiapkan bekal kehidupan akhirat kita. Maka bagi seseorang yang sudah mempunyai tujuan hidupnya adalah mempersiapkan bekal akhirat, tidak ada kesempatan hidup di dunia ini kecuali semua adalah dipersiapkan untuk akhirat. Maka dia bahagia dalam kehidupan dunianya. Kebahagiaannya adalah diukur bukan semata-mata dunia yang saat ini, tetapi kebahagiaan yang dirasakan adalah akankah mengantarkan kebahagiaan ketika nanti di akhirat. Ini adalah yang harus kita bangun, semangat untuk doktrin yaumil akhir kita. Karena Allah perintahkan kepada kita secara jelas dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan Allah perintahkan kepada kita, wabtaghi, dan carilah oleh kita semua. Apa yang harus kita cari? Fima atakallahu ad-daral akhirah. Pada apapun yang telah Allah berikan kepadamu, apapun yang telah Allah datangkan kepadamu, ad-darul akhirah, untuk bekal kehidupan akhirat, untuk negeri akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupa bahagianmu kehidupan di dunia. Maka bagi kita keseimbangan dunia dan akhirat ini adalah penting. Tentu ketika bahagia akhirat juga tidak terlepas daripada kebahagiaan dunia kita. Maka pada saat kita berdoa selalu bermunajat kepada Allah dengan satu rangkaian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita minta kepada Allah fid dunya hasanah, di dunia kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kebaikan. Begitupun di akhirat kita pun sama, wa fil akhirati hasanah. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di bulan yang mulia ini, kita diingatkan kembali untuk memperbaiki tujuan hidup kita, niat kita dalam melakukan aktivitas apapun, mudah-mudahan semua dalam rangka persiapan bekal akhirat kita. Hadirin kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah. Dan yang ketiga yang Allah nyatakan pada ayat tersebut di surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, Allah mengingatkan kita, orang yang akan mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah baginya adalah orang yang mempunyai ciri atau syarat yang ketiga yang harus dipenuhi, yaitu wa dzakarallaha katsira. Orang yang senantiasa melakukan zikir kepada Allah dengan banyak. Mengingat Allah dengan banyak yang dimaksud adalah mengingat Allah dalam setiap kondisi dan situasi, mengingat Allah di luar batas ruang dan waktu. Maka inilah baik secara lisan kita, secara hati kita, ataupun perbuatan kita, maka haruslah selalu ada dalam ingatan kita. Allah selalu ada dalam kehidupan kita.
Zikrullah harus hadir dalam kehidupan kita karena Allah pun perintahkan kita semua. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-41 dan 42, Allah nyatakan perintah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah Allah, zikrullah, zikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, sucikanlah Allah oleh kalian, bukratan, baik di pagi hari, wa asilan, ataupun di sore hari. Mudah-mudahan dengan zikir yang selalu ada dalam kehidupan kita, maka semua akan bernilai ibadah dalam aktivitas kita. Apapun kehidupan ataupun aktivitas dalam kehidupan dunia kita, meskipun terkesan kelihatannya adalah dunia, pada saat disandarkan kepada Allah dengan menyebut bismillah, insya Allah semua akan menjadi bernilai akhirat kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang mampu meneladani Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupan kita, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, dan tidak lain merupakan konsekuensi daripada pernyataan syahadat kita dalam tauhid Rasul, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah dan qudwah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila wa kafa billahi nasira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wansur ala ibadakal muwahhidin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.